kasih sudah datang kembali. Jadi ada sesuatu yang ingin kita ceritakan hari ini. Iya Bu, saya tapi bingung Kak, harus mulai dari mana cerita. Kayak rasanya pusing Kak begitu ya. Terus saya tidak tahu harus Kak bagaimana, harus mulai dari mana. Bu. Tidak apa-apa. Kita bisa mulai dari apa yang paling kamu rasakan sekarang, dan saya di sini siap untuk mendengarkan. Kayak merasa Kak lelah Ibu. Tugas sekolah banyak, kayak belum ikut les, persiapan lomba, terus apa di tapi harus kok belajar terus Ibu, nilaiku tetap rendah, belajar mampu tapi tetap rendah. Nah, orang tua aku juga kulit Ibu sudah mulai kecewa. Jadi merasa bahwa usaha ini belum cukup dan itu buat kita tekan. Iya Bu, kadang juga merasa Kak semua yang aku lakukan itu kayak sia-sia nih Bu. Kayak saya juga Bu jadi gampang marah Bu sama adik saya, sama teman-teman saya juga. Kayak padahal tidak bermaksudnya seperti itu, kayak tapi rasanya kayak sesak sekali Bu. Oke, saya bisa lihat bahwa kamu ini menyimpan banyak sekali beban. Jadi sering merasa gelisah, terus merasa bahwa usaha itu sia-sia. Jadi merasa ingin menjauh dari orang-orang atau dari keramaian. Iya Bu, saya itu kayak lebih suka sendiri sekarang. Saya juga kadang pura-pura tidur Bu kalau di kelas supaya tidak aja Kak bicara orang teman-teman kelasku. Di sekolah juga Ibu lebih suka Kak duduk di belakang di pojok, tidak gabung Kak sama teman-teman yang lain ketika mereka sudah buat kelompok. Terus saya takut Ibu dinilai kayak bodoh sekali itu kalau misalnya ada pertanyaan yang dilontarkan sama guru lalu baru tidak bisa terjawab. Oh ya, Ibu mengerti. Jadi merasa cemas saat berada di tengahnya teman-teman, terutama saat berhubungan dengan pelajaran. Iya Bu, takut Kak itu salah ngomong, takut karena ketawai teman-teman Ibu karena peran seperti itu. Makanya lebih pilih Kak untuk diam, tapi malah bikin saya dijauhi sama teman-teman. Oke, terima kasih sudah jujur. Dari cerita tadi Ibu bisa paham dan mengerti dengan kondisi yang kita alami ini ternyata sangat berat. Tapi kita sudah mengambil langkah yang luar biasa dengan datang dan bercerita hari ini. Itu merupakan langkah yang sangat baik. Saya capek Bu, tapi saya juga tidak mau menyerah. Oke, baik. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi kita ini sudah kuat. Jadi kita bisa bahas strategi sederhana untuk bantu keluar dari masalah dan lebih tenang Jadi kita harus pelan-pelan membangun kembali rasa percaya diri kita. Jadi harus juga atur langkahnya satu persatu. Jadi tidak perlu buru-buru. Terima kasih Bu, saya sekarang merasa lebih plong, lebih ringan habis ngomong kayak gini sama Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi dari percakapan antara konselor dan konseli, di mana dari percakapan tersebut kita bisa melihat beberapa hal penting terkait dengan perilaku sosial, respon emosional, dan tanda-tanda stres atau kecemasan yang dialami oleh konseli. Jadi pertama, dari segi perilaku sosial, konseli terlihat menarik diri dari lingkungan sekitar. Ia lebih suka menyendiri, duduk di pojok kelas, dan menghindari obrolan dengan teman-temannya. Ia juga takut salah saat menjawab soal karena khawatir ditertawakan. Hal ini menunjukkan bahwa konseli mengalami kecemasan sosial dan kurang kepercayaan diri dalam berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah respon emosional. Konseli menunjukkan tanda-tanda tekanan secara emosional, seperti ia berbicara dengan suara gemetar dan menahan tangis saat berbicara. Hal ini menandakan bahwa konseli merasa sangat tertekan. Namun, berkat pendekatan yang hangat dan penuh empati dari konselor, di akhir sesi konseli mulai merasa sedikit lebih lega dan bisa tersenyum. Hal ini menunjukkan bahwa adanya respon positif terhadap proses konseling. Kemudian yang ketiga adalah
tanda-tanda stres atau kecemasan. Nah, dari konseling mengungkapkan bahwa ia merasa sangat lelah, sering gelisah, mudah marah, dan memilih untuk berpura-pura tidur agar tidak perlu berbicara dengan orang lain. Ia juga merasa bahwa usahanya tidak dihargai, yang menambah beban emosinya. Jadi secara keseluruhan, interaksi dalam percakapan ini memperlihatkan bahwa konseling sedang mengalami tekanan yang cukup berat, baik dari tuntunan akademik maupun harapan orang tua. Namun, dengan kehadiran konselor yang mendengarkan secara aktif dan penuh empati, konseling merasa lebih tenang dan siap untuk menghadapi masalahnya perlahan-lahan. Demikian hasil observasi yang bisa saya amati, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.